Satu, action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Asyakur. Saya ada tugas UTS dari mata kuliah public speaking, yang dimana membuat video saya public speaking, yang dimana saya akan membahas tentang football, atau saya membahas kimia football, dikarenakan football itu kan olahraga yang terkenal juga, yang dimana kalau football bermain di lapangan langsung, sepak bola lapangan langsung, yang dimana klub-klubnya juga kalian ada beberapa yang tahu lah dari klub setiap sepak bola. Nah, saya di sini akan membahas kimia football. Sebelumnya di sini ada yang main game football nggak? Tidak. Oh, ada yang tidak. Yang ada pasti pernah merasakan kalah ketika penalti melawan musuh, melawan lawan, atau ketika di football. Nah, football, belum kita memasuki materi yang inti, sebelumnya ada yang kenal saya nggak sih? Belum. Belum ya, kenal. Perkenalkan, saya Abdillah Asyakur dari kampus Uin SMA Banten, yang dimana ada tugas video UTS MK Public Speaking, yang mana saya berbicara di depan atau public speaking, yang dimana saya bahas football materinya, apa football gamenya. Jadi kalau saya lebih ke football sih, lebih ke dunia. Karena kan kalau football kan sepak bola bermain secara langsung di lapangan, yang dimana kalau saya membahas tentang gamenya football. Jadi football itu dibuat dari Konami. Awal mula nama game football sebenarnya dulu orang mengenalnya PES atau Winning Eleven ketika di PS2. Dan di tahun 2022 dari PES itu diganti nama gamenya ke eFootball. Di mana anak-anak generasi sekarang banyak yang bermain game football. Sebelumnya di sini ada yang main game football? Main. Ada yang main, ada yang enggak ya? Jadi, berarti yang pernah main pernah merasakan kalah ketika penalti? Pernah. Atau ketika kalah di menit akhir ya, biasanya ada lawan yang selebrasinya berlanjut, yang mana itu benar-benar bisa membuat emosi banget. Jadi di football ada dampak positifnya sama negatifnya. Dampak positifnya, kita bisa mengatur strategi yang benar dan cepat dengan taktik kita. Kita bisa mengatur posisi, bisa mengatur formasi, atau mengatur pemain yang mana yang fit ataupun yang tidak. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, di football, kebanyakan orang pemain football itu digital, di HP memang, ataupun di PC biasanya orang-orang yang main football tersebut. Jadi dampak negatifnya, mereka hanya di depan komputer, tidak bermain secara langsung atau olahraga gitu. Mereka lebih kebanyakan di dalam rumah karena keseringan bermain football. Ayo lanjut. Jadi dampak positifnya selain berarti strategi dan berpikir cepat, ada juga hiburan dan menghilangkan stres. Biasanya banyak orang-orang yang butuh hiburan ataupun stres. Nah, salah satu dampak positifnya di football bisa menghilangkan stresnya lah, atau bisa mendapatkan hiburan. Dan ada peluang karir di dunia e-sport. Nah, nanti saya akan membahas apa itu e-sport. Jadi ada dampak negatifnya juga, selain kurangnya aktivitas fisik, ada juga yang kecanduan terhadap football tersebut dan emosi berlebihan ketika kalah. Apalagi ketika ada yang namanya di football itu push divisi. Jadi ketika kalah, ada beberapa orang yang emosi berlebihan
dikarenakan divisinya dari divisi 1 berkurang ke 2, dari 2 berkurang ke 3, hingga seterusnya. Nah, saya akan mau e-sport. Apa itu e-sport? E-sport itu adalah salah satu turnamen olahraga yang ada di e-football, yang dimana ada IFL yang salah satu terkenal. IFL itu Indonesia Football League, yang dimana itu orang-orang yang udah internasional lah bisa dibilang, sudah melawan dengan negara-negara lain. Dan e-sport di zaman sekarang kan semakin besar, dan dimana untuk masa depan juga sebenarnya game football ini bisa perkembangannya udah makin besar gitu. Udah banyak turnamen-turnamen yang hingga internasional. Kenapa bisa secandu itu bermain game football? Dikarenakan mudah diakses, gratis, dan bisa dimainkan di HP. Jadi karena bisa dimainkan di HP dan gratis, itu banyak orang-orang yang hingga akhirnya mendownload game e-football tersebut. Yang dimana selain itu ada GP atau koinnya gitu buat membeli pemain itu juga diawali dengan gratis. Adanya online dan kompetitif, yang dimana online dan kompetitif ini adalah kompetisi online yang dimana kita melawan orang-orang dari berbagai Indonesia, bahkan dari luar negeri pun kita bisa melawannya. Ada online di sini dan kompetitif dalam kompetisi. Gameplaynya yang realistis, yang dimana walaupun e-football ini kalah jauh sama game FIFA atau VC 26, maksudnya VC 26 sudah dapat lisensi dari klub-klub besar, sementara e-football belum dapat lisensi dari klub-klub besar. Akan tetapi gameplay realistis di e-football itu membuat orang-orang akhirnya tertariklah untuk bermain game e-football tersebut. Entah mereka mau, apalagi sekarang ada Master League, yang dimana itu juga bikin orang-orang yang di PS2 bernostalgia, ataupun di zaman sekarang yang ingin merasakan gimana gitu rasanya Master League di e-football. Komunitas besar dan aktif. Jadi komunitas e-football sekarang itu besar dan aktif gitu. Sangat amat banyak komunitasnya, itu besar sekali. Sampai sekarang itu besar sekali. Dekat dulu. E-football untuk masa depan. Jadi pemuda-pemuda sekarang untuk e-football ke masa depannya itu bisa banget lah dijadikan pekerjaan suatu saat, yang dimana ada e-sport ya kan, salah satunya yang semakin besar di negara Indonesia ini yang tersedia. Adanya turnamen resmi juga dari Indonesia ini sudah internasional juga, yang dimana salah satunya e-sport yang sudah terkenal itu IFL. Mereka mengandalkan timnas yang ada di Indonesia. Bisa menjadi peluang profesi, bisa sekali, dikatakan e-sport tadi itu. Dan kita ketika main bola pasti ada posisi-posisi pemain ya kan. Kalian ada yang tahu nggak posisi-posisi pemainnya? Pasti. Kanan, kiri, tengah. Posisi kan? Iya. Nah, ada posisi setiap pemain. Jadi yang pertama ada penjaga gawang atau goalkeeper, yang dimana ini bagian terakhir ketika defender atau back tidak bisa menghalau penyerang, hingga akhirnya kiper ini untuk mencegah agar gimana bola tersebut tidak masuk ke dalam gawang, karena salah satu kiper itu harus mempunyai refleks dan keberanian agar tidak dijebol oleh penyerang. Nah, ada back, defender, full back ataupun center back. Center back itu back tengah lah, yang dimana menghentikan serangan lawan di area tengah pertahanan. Ada juga back sayap, full back atau wing back, yang dimana menjaga sisi kiri atau kanan pertahanan, sering maju membantu serangan
ataupun sweeper. Back yang posisinya berada di belakang, di tengah untuk menyapu bola lepas dari penyerangan lawan. Apalagi di sepak bola ada yang namanya counter attack atau serangan balik, yang dimana dari situ back tengah harus bisa menghentikan serangan lawan di area tengah pertahanan. Ada juga posisi untuk back tengah yang benar-benar bertahan, ada namanya menyapu bola lepas dari serangan. Jadi ada juga back yang tidak hanya menjaga penyerangan. Setelah dia bisa menjaga penyerangan, dia bisa menyapu bola lepas dari pertahanan ataupun bisa diumpan ke gelandang. Jadi gelandang juga ada midfielder, ada CDM atau AMF. Midfielder atau CMF itu gelandang yang benar-benar bisa mengatur tempo permainan sepak bola. Adapun CDM atau back bertahan, gelandang bertahan, yang dimana melindungi back dan memutus serangan lawan sebelum ke pertahanan. Ada juga AMF yang dimana gelandang serang, yang dimana mereka membantu penyerangan penghubung antara lini belakang dan depan untuk mengatur permainan gelandang serang atau kreator serangan yang bertugas memberi umpan matang ke penyerang. Mereka juga tidak hanya memberi umpan, terkadang AMF atau gelandang serang ini bisa juga mereka menyerang ketika posisi lawan itu sedang lengah. Bisa juga mereka selain mengatur tempo permainan atau kreator serangan, mereka juga bisa menyerang untuk membobol gawang lawan. Ada juga wing midfielder atau RM, RM atau RWF, LWF yang bisa dikenal mengisi sisi sayap untuk memberikan umpan serang. Jadi dari sisi sayap tersebut mereka kan harus pemain-pemain yang larinya kencang atau mempunyai skill, agar ketika mereka lari misal saking kencangnya tidak terkejar oleh lawan, hingga akhirnya mereka bisa mengumpan silang. Ada juga yang skill di sepak bola, ada beberapa skill yang dimana salah satunya di dribbling itu juga sangat penting. Ada juga skill seperti Ronaldo chip dan banyak sebagainya untuk mengumpan silang kepada penyerang. Penyerang juga ada striker yang dimana tugasnya benar-benar mencari ruang untuk mencetak gol. Ada juga yang membuat celah yang dimana membuat back itu celahnya terorganisir sehingga seorang striker bisa menyerang. Ada juga center forward yang dimana pemain paling depan yang bertanggung jawab utama mencetak gol. Jadi center forward itu untuk mencetak gol mereka tugasnya. Ada juga sayap wing forward, penyerang yang beroperasi di sisi lapangan untuk mengisi pertahanan lawan. Jadi yang salah satu ini harus mempunyai skill sih, agar mereka bisa mengisi pertahanan lawan. Dan ketika mereka tidak punya skill, apalagi media-media sepak bola, itu sangat berbahaya sekali. Jadi di football ini bukan hanya game, tapi juga bagian dari budaya digital, ya kan? Apalagi zaman sekarang sudah canggih dan dimana apa-apa serba digital. Selain orang-orang bermain game lain, kebanyakan orang juga bermain game football. Ketika mereka lelah ataupun stres atau pusing, mereka ketika hiburan tidak perlu jauh gitu. Selagi ada football bisa mereka lakukan. Apalagi di digital football tersebut bisa menjual akunnya ketika akunnya sudah besar, bisa dijual. Itu juga bisa dijadikan bisnis penghasilan ya football juga, dikarenakan bisa menghasilkan kita uang asal akun tersebut benar-benar sudah jago dan sudah mantap gitu. Yang dimana harganya bisa sekitaran ratusan.
main game bola boleh, tapi jangan sampai game yang memainkan kita, yang dimana kita boleh saja bermain game. Akan tetapi ketika kita tidak ingat waktu, yang ada game tersebut yang memainkan kita. Terkadang kita dipermainkan oleh teknologi tersebut, oleh digital tersebut, yang dimana kita lupa waktu ketika memainkan game apapun itu. Salah satunya football. Waktunya tidur, atau kadang ada football. Waktunya makan, football. Waktunya apapun itu ada PR ya kan, malah main football juga. Jadi seakan-akan kita yang dipermainkan oleh game tersebut. Ada kan game nggak hanya football. Nah, ketika kalian bermain game football, apakah kalian bermain untuk hiburan atau untuk apa? Ketika main game football Untuk hiburan. untuk hiburan. Kenapa tuh untuk hiburannya? Daripada selalu Oh, daripada jenuh main football. Atau di game football tersebut sudah menjadi passion. apa? Jadi apa? Passion. Passion ya passion. Passion kita gitu. Ya kan? Jadi ketika orang lain bermain game seperti Mobile Legends dengan mobil, Klik, ayo maju. ya. So, jadi dikarenakan saya juga bermain game. Jadi dikarenakan saya juga sering bermain game football ya, mana saya bermain game football itu dari tahun 2020-an hingga sekarang ya kan. Yang dimana meracik dulu sama sekarang itu berbeda. Yang dimana ketika sekarang meracik pemain itu harus benar-benar irit. Ada yang namanya pengalaman atau penguat acak itu untuk meracik pemain, yang dimana kalau dulu enggak. Kalau dulu meracik pakai GP, tapi sekarang meraciknya benar-benar pakai pengalaman yang dimana itu ada ratusan orang yang dimana benar-benar ini dalam meracik. Dan meracik pemain juga harus benar-benar yang dimana pemain ini apa yang dia punyai gitu. Semisal pemainnya speed, ya saya pasang speednya 99, atau skillnya, atau dari sundulannya, atau bahkan dari bertahannya yang dimana itu benar-benar saya 99 kan. Nah, mungkin faktor meracik pemain agar timnya menjadi jago, atau mereka juga melihat pelatihnya agar pemain tersebut ratingnya lebih dari 101 atau 102 itu. Mereka memiliki pemain-pemain top. Dari pemain tersebut pelatihnya juga harus benar-benar pelatih yang oke, ataupun racikannya harus benar-benar juga gitu. Jadi di football kita meracik itu karena salah, agar agar pemain tersebut benar-benar fit gitu untuk melawan lawan. Jadi selain di positif kita melawan orang-orang juga ada di acara yang dimana itu lawan orang-orang dari luar. Salah satunya positif yang kita setelah ada beberapa ada Yuk. yang dimana ada soil time, yang dimana itu pemain-pemain yang bisa kita ambil memakai koin, hingga akhirnya kita membeli pemain tersebut pakai koin yang kita punyai. Ada beberapa orang yang mereka ingin menguatkan timnya itu dengan cara mereka benar-benar bermain game dengan usaha mereka sendiri, sehingga mereka mendapatkan banyak koin untuk membeli pemain. Tapi ada beberapa orang yang dimana mereka top up koin untuk membeli pemain yang mereka inginkan. Tapi menurut saya untuk game football ini mending hasil usaha sendiri. Kita mau mulai gamenya dari nol, kita pakai pemain-pemain yang kurang dulu ya kan, yang kurang bagus, pelatih yang
kurang itu dari 0 dulu, sehingga ketika kita mendapat GP koin tersebut, setelah banyak akhirnya kita bisa membeli pemain yang kita inginkan. Itu rasanya benar-benar uang, ya, benar-benar uang banget. Ketimbang ya Allah top up itu top up aja kurang. Berarti Pak top up itu rugi dong? Nggak rugi kalau sultan. Ya nggak rugi kalau sultan, kalau ada orang kaya. Kalau orang seperti saya yang menengah, yang maksudnya tidak sedaya itu, bahkan makan pun nasi uduk 5 ribuan. Jadi saya nggak tahu apa yang nggak punya uang. Jadi untuk orang-orang kaya ya mereka top up, terserah mereka mau berapa pun itu. Tapi kalau saya dikasih usaha sendiri, jadi hasil dari PR kita gitu di game tersebut. Jadi ketika game-nya benar-benar bagus dan kuat gitu untuk melawan orang atau melawan komputer AI, itu benar-benar punya kesenangan tersendiri gitu. Dikarenakan eFootball juga kan hobi saya sendiri kan. Jadi ketika saya tidak bisa bermain sepak bola ataupun futsal, hingga akhirnya saya walaupun hobi gitu terhadap sepak bola, setidaknya saya bermain game bola tersebut gitu. Saya sebelum main football itu sebenarnya mencoba game bola lain seperti FC 25 waktu itu, ataupun mencoba game DLS atau game bola yang lainnya. Tapi saya kurang suka. Walaupun benar di FC 26 atau 25 tersebut memang sudah mendapatkan lisensi dari klub besar. Di FC 26 ada Real Madrid, Manchester City, MU dan sebagainya, seperti Barcelona pun itu sudah ada lisensinya. Jadi gambar klubnya jelas gitu kalau di FC 26 ataupun 25. Sementara di eFootball dari dulu itu lisensinya kurang. Paling yang saya lihat sekarang lisensi yang masuk ke eFootball hanya klub sekelas Barcelona dan Manchester United. Sisanya tidak dapat lisensi di eFootball. Oh, berarti kalau main eFootball kita dipaksa jadi dacul gitu, Pak? Ya, kita dipaksa untuk menjadi Barcelona kalau di eFootball sebenarnya. Iya, dan rata-rata di pemain-pemain striker atau OTW, pemain-pemain yang OTW itu pemain yang ada yang hebat di liganya ataupun ada yang hebat di Liga Eropa atau UCL, Liga Champions. Kalau ada hebatnya di liga sendiri, ada biasanya OTW itu warna hijau. Jadi ketika UCL atau Eropa itu warnanya ungu. Dan rata-rata yang saya dapatkan di eFootball itu pemain-pemain Barcelona seperti Lamine Yamal, baginya Pak, jelas Pak. Sebenarnya Bapak itu ngedukung klub mana sih? saya ngedukung Real Madrid. Itu peringkat keberapa Pak di La Liga? Itu peringkat kedua. Oh, yang atasnya yang Bapak dapetin itu ya? Ya, atasnya yang saya dapat tidak orang-orangnya. Iya Pak, sering dengar katanya Madrid itu suku itu, nggak tahu ya, saya juga nggak tahu itu Madrid yang mana, tapi dengar-dengar itu ada pro kontranya itu ada antara Madrid dan Barca. Kenapa kali Pak itu? Saya juga kurang tahu. Nah, beberapa pemainnya seperti tapi dia itu udah dapat berapa banyak ya? Dari rapinya yang striker, center forward, ada yang penyerangnya bagian sayap, ada yang bagian gelandang, atasnya kok rapinya lagi, bahkan Lamine Yamal, Ferran Torres, ya rata-rata pemain-pemain dari Barcelona gitu. Jadi saya dipaksa untuk menjadi Barcelona di eFootball sebenarnya. Dan kerjasama di eFootball pemainnya dari negara Barcelona dan pemain Barcelona. Dia ada bisa dalam pertandingan yang tersebut. Ya, jadi walaupun di FC 26 atau 25 itu tidak ada turnamen seperti UCL, Piala Dunia atau piala lainnya, saya masih kurang. Sementara di eFootball cuma ada Master sama Plus Divisi atau acara PA itu. Dan kenapa saya lebih seringnya ke eFootball gitu dari dulu. Itu ada juara-juaranya apa? Juara 1, juara 2 gitu. Jadi ada di eFootball itu ada namanya Liga eFootball yang dimana itu melawan komputer. Jadi kita seperti di pertandingan sepak bola asli ada klasemen dari 1 sampai ke 20. Kok lawan komputer sih? Kalau orang-orang Plus Divisi
Divisi apa itu Pak? Jadi kalau push divisi itu dari divisi 9 sampai kita ke posisi 10 gitu, posisi divisi. Saya bertanya divisi itu apa Pak? Divisi itu kalau di Mobile Legends itu turnamen gitu lah orang-orang. Misalkan kalau di Mobile Legends ada rank, klasik, epic. Nah, kalau di eFootball kita divisi tersebut dari 9 sampai ke 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai divisi 1. Kalau untuk terbaru kita merasakan liga seperti liga di dunia nyata gitu, dari mana dari kelas 1 sampai 20. Dan poin-poinnya pun ada, misalkan 1 gol 3 poin, nah itu seperti di sepak bola nyata. Ada liga di football tersebut. Berarti kayak di asli kayak di sepak bola di real apa sih di dunia gitu di real. Ya. Apa sih namanya itu bahasa Indonesia-nya bahasa Inggrisnya. Tarkam. Kalau asli kalau bahasa Inggrisnya real. Ya. Ya bisa dipastikan yang football ini realistis, game yang realistis lah bagi saya ya. Dikarenakan semuanya ada gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya Master League 3 yang dimana kita memakai klub impian kita dan pemainnya pun dari klub-klub lain. Jadi mengingatkan saya waktu dulu main di PS2 gitu ya, dimana namanya masih PS sama Winning Eleven. Jadi mana diubah ketika dulu menjadi football. Jadi ada turun naiknya sebenarnya. Jadi PES itu naiknya ketika 2013 sampai 2021 itu naik. Untuk anak-anak gadgetnya, untuk game-nya dia mungkin di tahun 90-an, tahun 2000-an juga mereka udah main gitu. Cuman saya yang sebagai agensi yang pengadilannya, saya memainkan gamenya baru tahun 2013 sampai 2021 itu di PS2. Itu gamenya benar-benar naik dan grafiknya pun sudah realistis ya kan. Di tahun 2022 turunnya eFootball dikarenakan grafiknya yang kurang, bahkan pemainnya bisa tembus ke lapangan. Itu benar-benar kacau sih, benar-benar di komen sama fans eFootball pada waktu itu 2022. Dan bangkitnya eFootball lagi ketika tahun 2024 sampai sekarang eFootball dan grafiknya sudah diperbaiki, sudah lebih realistis lagi. Bahkan sudah ada grafik supporter untuk sekarang. Kalau dulu kan cuma main supporter itu kayak apa supporter itu? Kayak nggak ada. Kayak mereka cuma gambar, gini-gini doang tangannya. Jadi kurang. Kalau sekarang kita mencetak gol pun itu supporter udah ada, grafiknya ada realistis di game football tersebut. Jadi saya akan membuka eFootball. Jadi di eFootball ini ketika kita ingin mulai laga, di sini ada tulisan laga. Di eFootball ada tulisan laga. Saya tinggal membuka laga aja. Lalu ada beberapa untuk bermain eFootball, ada acara, Master League, ada Liga eFootball, ataupun Liga Saya, bahkan ada laga teman untuk kita melawan teman kita sendiri. Jadi ketika di acara kita bakal melawan komputer atau AI, di mana di sini pun ada pengaturannya untuk bermain. Misalkan baru belum bisa main, kita masih di pemula, dan setelah lebih jauh dari pemula kita bisa ke amatir. Lalu amatir itu sudah lebih jauh lagi, kita bakal ke reguler. Setelah ke reguler kita ke profesional untuk melawan komputer AI tersebut. Setelah itu kita bakal ke pemain top untuk lebih jauhnya AI lagi. Nah, semakin jauh kita ke superstar. Setelah superstar kita ke legenda. Karena kita sudah lumayan kita ke legenda, kita tinggal mulai laga aja untuk bermain game eFootball tersebut. Bagaimana kita di sini bisa mengatur formasi ataupun posisi-posisi pemain yang ingin kita mainkan untuk melawan lawan. Nah, ketika timnya sudah diracik, sudah lumayan lah bermain lawan komputer,
Apa perbedaannya game football sama DLS? DLS. Ya, Bapak kan tadi jelasin tentang ada DLS, ada FC, ada FF, ada Ancegogo, ada Mobile Legends. Apa perbedaannya nih DLS sama football gitu? Perbedaannya bahkan di DLS pun itu udah menurut saya udah grafiknya kurang realistis juga ya kan. Lisensinya pun kayaknya hanya beberapa klub kecil saja kalau di DLS. Sementara di eFootball kan grafiknya udah lumayan lah ya, nggak bikin saya sakit mata gitu ketika mainkan gamenya, ya kan? Dan realistisnya pun udah ada di eFootball, sudah di realistiskan oleh Konami grafiknya, sehingga saya bermain game eFootball. Dan lisensi pun dari eFootball udah ada bentuk besar seperti FC Barcelona dan Manchester United itu udah besar sih, besar banget. Mungkin itu perbedaan DLS dan eFootball yang menurut saya. Sehingga saya lebih bermain ke eFootball ketimbang DLS. Baik, setelah kita mendapatkan informasi, di sini kita ada untuk bermain itu ada yang namanya tembak untuk menembak permainan kita supaya bola tersebut ditendang oleh pemain kita agar masuk ke dalam gawang lawan. Bahkan ada lari, kita sprint lah atau skill ya football, kita membentuk lari, lalu ada umpan terobos. Jadi dari si pemain set tersebut kita nggak lari dari situ. Nah, kita tinggal umpan terobos ke pemain kita agar mendapatkan celah untuk menyerang lawan. Lalu ada umpan pendek itu berarti umpannya cuma beberapa doang pemain yang dekat sama kita. Lalu ada umpan panjang, umpan lambung, yang dimana kita melambungkan bola tersebut. Lalu untuk untuk bertahan ada yang namanya membayangi lawan. Setelah membayangi lawan, mungkin penyerang musuh sudah terlihat oleh kita tinggal lari, maksudnya mengambil bola lawan. Jadi di setiap eFootball orang-orang berbeda-beda. Mereka ada yang suka muslim divisi, mungkin mereka ingin divisinya benar-benar naik itu lebih lawan, atau ingin membeli pemain. Jadi biasanya di setiap soliter eFootball ini atau pemain-pemain yang ada biasanya ada pemain dari divisi. Kemarin-kemarin seperti David De Gea dari Carval dan Isco. Kalau sekarang saya kurang tahu belum main lagi. Ada juga yang bermain di Liga saya, dari mana yang dirasakan seperti Liga Eropa. Dan ada acara PKI yang ada di eFootball yang kemarin itu divisi salah satunya. Dan juga ada Master League. Dan ada teman yang dimana biasanya di ada teman inilah kita benar-benar melawan teman kita sendiri. Setelah kita mungkin kita tinggal mainkan saja, tinggal umpan saja sambil lari. Setelah itu selesai ya. Lanjut baru bermuka nanti kan pokoknya belum, pokoknya kan tadi yang jelasnya ambil sesi tanya jawab. Ada yang nanti di game football ini. Ada yang nanti atau belum video. Saya mau nanya Pak, kalau di football itu kalau emang kita menjual akun itu emang bisa kisaran lebih tinggi harganya, itu dinilai dari segi apanya? Dari segi pemainnya, rating pemainnya. Misalkan ada rating pemainnya yang 99,
190 angka dari pemainnya. Jadi biasanya rata-rata melihat dari pemainnya atau kekuatan kolektifnya. Mereka lebih suka kekuatan kolektifnya tidak dibuat. Dari situ mereka bisa menjual akun mereka dengan harga ratusan. Mungkin dari situ akun tersebut bisa dijual ke orang lain dengan harga tergantung akunnya sih dengan harga juga. Dan mana itu bisa dijual. Soalnya saya punya Pak akun botol saya jual, cuman ratingnya masih kecil. Itu kan langsung semua nggak ada yang top-up-topan lah, pokoknya mah yang jual bapak kan nggak bayar ya Pak. Akun saya Bisa puluhan sih. puluhan juta Pak. Enggak, maksudnya puluhan ribu. Oh, puluhan juta. Itu aja sih Pak. Karena saya jarang juga sih menjual akun ya, akunnya juga masih kurang. Masih beberapa orang yang benar-benar dengan saya mungkin. Oh, gimana ya? Mas, berapa menit Pak? Dia ngomong tuh nggak ngomong dulu, dulu canda. Lanjut. Ini berapa lagi ya? 3 menit lagi. Lanjut. Ini unik gitu game football gitu. Dari game ke gaya hidup gitu. Maksudnya kita bermain game gaya hidup kita gitu bisa mengamen orang di game gua gitu. Lu ratingnya berapa? Lu kekuatan kolektif kolegialnya berapa? Kalau saya udah segini gitu. Dan gaya hidup football ini, karena kan ini game ya. Ini fenomena football di era digital, jadi gaya hidupnya di era digital. Ketika masyarakat yang bermain game bisa menggunakan game ini, game itu. Nah, kita yang mau bisa sepak bola, bisa gaya hidup kita hobinya di football gitu, karena kan sepak bola olahraga. Jadi, ya Pak, benar-benar gaya hidup banget ini yang ini di digital dan bisa mengasah hobi kita juga gitu. Siapa tahu kan suatu saat yang bermain game football ini ada yang jadi pelatih, jadi coach, kan itu bisa saja dikarenakan dia sudah latihan gitu dalam dunia digital. Football bukan hanya game, tapi bagian dari era digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa ketawa? wabarakatuh.